Welcome back to my YouTube channel. Buat kalian baca aku, hai, aku Sari. Udah sampai di penghujung tahun. Aku bikin video ini akhir banget Desember. Kayaknya nggak lengkap kalau misalnya nggak bikin konten best makeup of the year. Jadi aku bakalan bikin my best makeup 2023. Tada! Di sini aku milih produk makeup yang paling sering banget aku pakai. Jadi most daily aku suka pakai. Jadi emang udah pasti nyaman di kulit aku. Tipe kulit aku oily, banyak banget produk makeup, terutama complexion yang finishnya bagus, tapi ternyata di kulit aku tuh kayak kurang awet dan lain-lain. Jadi kalian aku masih bare face, jadi kita bakalan mulai kayak tutorial makeup gitu, pakai makeup yang menurut aku my comfort makeup di tahun ini. Nah saja kita mulai. Skincare prepnya sebelum makeup aku tuh paling sering pakai ini, Elsa Skin Purifying Hydrate Toner, karena menurut aku dia tuh bikin makeup aku tuh kayak lumayan bisa nempel gitu di kulit aku, tapi nggak greasy gitu. Jadi biasa aku tuh kalau makeupan paling seneng awalnya tuh pakai hydrating toner ini dari Elsa Skin. Kayaknya tuh kayak di tap-tap gitu aja, dan ini aku udah pakai sih. Terus biasanya aku langsung pakai sunscreen. Sunscreennya apa aja? Aku lagi agak bingung sekarang sunscreen kesukaan aku apa, jadi skip dulu. Tapi aku tetap tadi pakai sunscreennya Azarin hari ini. Oke, kita mulai dari base complexion. Complexion yang paling aku suka tahun ini, aku bakalan bilang cushion dulu. Kalau cushion aku tuh sebenarnya suka sama ini, Insta Perfect Skin Cover Air Cushion. Aku shade-nya 52 almond. Untuk finish, untuk warna 100% love banget. Aku suka banget, dan ini aku masih suka pakai. Ini biasa aku bawa ke gym, tapi aku pakainya tuh pulang gymnya gitu. Tapi di aku dia tuh masih ada minusnya yang bikin aku kayak masih galau. Dia nggak terlalu awet gitu di kulit aku, walaupun dia lunturnya masih bagus, tapi dia tuh masih ada transfernya. Jadi buat kulit oily aku tuh masih hit and miss gitu, masih bingung, tapi aku tetap suka pakai kalau misalnya mau ke mall atau ke acara yang aku nggak terlalu keringetan. This is my best cushion. Tapi kalau misalnya kalian tanya cushion yang paling aman buat aku masih di Something Human. Ini Something Human Breathable UV Cushion Cover, shade aku W03 Goddess. Ini adalah andalan aku dari segi warna. Goddessnya, cushionnya Something itu paling aman banget di kulit aku. Dia agak warm, sedikit orange. Buat aku suka karena tingkat terangnya tuh pas banget, nggak bikin aku lebih kusam atau lebih keterangan gitu. Dan dia tuh paling awet di kulit berminyak aku, jadi mau dihantam apapun dia tuh bakalan masih bagus. Mungkin ada transfer tapi nggak terlalu banyak, jadi aku masih suka sama Goddess ini. Ini udah mau habis dan kayaknya mungkin tahun depan aku bakal beli refillnya. Tapi aku hari ini bakalan pakai my best foundation. Tada! Ini dari Skintific All Day Perfect Serum Foundation. Aku shade-nya 05 cent. Sebenarnya kalau untuk cushionnya Skintific 05 cent di aku keterangan, tapi foundationnya ini pas banget. Jadi aku bakalan pakai dia hari ini as my best complexion. Kenapa aku suka sama foundationnya Skintific? Selain warnanya yang buat aku si 05 cent ini cukup oke, dia tuh bisa dipakai di occasion apapun buat aku. Bahkan kadang nge-gym pun aku pakai ini. Dia tuh lumayan cukup thick. Dia bilang serum foundation, tapi aku kayak bilang ini lebih ke foundation, nggak terlalu seringan serum foundation. Coveragenya ada banget. Tahun ini tuh cara pakai complexion aku lebih suka dibaurin dulu gitu pakai tangan, biar coveragenya nggak langsung keangkat di beauty sponge. It's okay, nggak rata dulu. Terus aku baru pakai beauty sponge. Kalau kalian penasaran, aku tuh selalu pakai beauty sponge yang beli di Kakafi. Kalau kalian ke Kakafi pasti kalian suka ngelihat corner beauty sponge yang warna-warni gitu, yang ada telurnya kayak gini. Aku selalu beli itu. Harganya cuma 19.000, tapi buat aku enak banget dipakainya. Ini coveragenya masih light. Aku tadi cuma pakai 1 pump. Tapi aku suka dia karena dia tuh awet banget di kulit aku. Buat dipakai seharian, panas-panasan pun aman. Jadi kayak kalau mau pergi yang panas-panasan atau apa, nyari foundation yang aman. Terus aku nggak mau makeup aku melted tapi masih berasa ringan, Skintific ini my best.
Dia warnanya lama-lama nyatu sama kulit aku. Biasanya aku timpa lagi untuk coverage yang lebih tinggi. Dia tuh hasilnya matte, tapi dia emang gak ada glowingnya gitu sih. Sebenarnya agak sedih, cuman ya udahlah, karena aku nyarinya yang awet di kulit berminyak aku. Karena kebanyakan yang ada glownya gitu masih kurang awet. Jadi biasa kalau pakai ini nanti endingnya kalau mau finish yang lebih cantik, aku biasa pakai highlighter. Lanjut, karena tahun ini aku nggak mencoba lagi korektor. Korektor aku habis dan aku belum beli lagi, nggak tahu mau beli brand apa. Jadi tahun ini aku kebiasaan tuh kalau mau pakai orange korektor di bawah aku pakai cream blush. Aku nggak beli cream blush baru juga, jadi aku masih pakai House of Her yang 05 Camellia as my korektor. Jadi aku biasa apply ini di bawah mataku setelah foundation sebelum concealer, like this. Untuk concealer aku sebenarnya lumayan banyak nyobain tahun ini, tapi masih galau gitu yang bagus banget tuh apa. Cuma belakangan ini aku sadar di bawah mata aku cocok banget sama Wardah Lightening Liquid Concealer. Ini yang 03 Golden Sand. Sebenarnya kalau misal untuk spot concealer atau misalnya aku tanpa base complexion ini keterangan. Tapi kalau untuk cover atau bikin bawah mata aku lebih terang untuk full makeup ini bagus. Dia tuh coveragenya ada banget. Biasa aku suka tambahin sedikit di kelopak mata buat base eyeshadownya nanti. Pakai tangan dulu. Tuh dia covers kan. Terus korektor aku tuh juga ketutupan. Jadi nggak abu gitu loh. Dia coveragenya buat aku cukup tinggi ya. Ini cukup thick tapi masih gampang gitu diaplikasiinnya. Saya tambahin lagi sedikit aja. Mesti sabar pelan-pelan. Tapi kalau untuk spot concealer biasanya kalau misalnya kayak ke gym atau males mager pakai foundation, aku tuh biasa ke Goban Perfect Cover Longwear Liquid Concealer. Aku pakai shade yang 14010. Ini aku nemunya di Sociola, aku ke offline store. Ke sana bener-bener cari semua concealer yang warnanya paling pas di kulit aku dan aku nemu Goban ini. Biasanya ini aku pakai buat spot concealer bekas jerawat. Jadi warna yang menyerupai sama kulit tan aku, ini Goban. Coveragenya cukup, tapi nggak terlalu berat banget. Untuk konsistensinya aku suka. Kita ke bedak. Aku bukan anak compact powder, aku tuh anak loose powder banget. Dan bedak kesukaan aku tahun ini adalah Something Human Under Control. Cat aku di beige, cat tergelap mereka. Ini adalah bedak yang paling bikin makeup aku awet seharian. Mau panas-panasan, makeup aku tuh lebih kayak awet gitu loh. Bikin transfer makeupnya juga lebih minim. Gak main-main, emang ini aku suka banget. Terus dia juga lumayan bisa ngeblur pori. Walaupun hasilnya matte, gak terlalu yang flawless banget, ada pantulannya gitu. Biasa di bawah mata dulu. Aku jadi suka pakai puffnya. Kayaknya base makeup 2023 ini lebih ke makeup daily aku yang aman dan gak gampang longsor. Ini lebih kayak mencerminkan diri aku yang oily skin, mencari produk makeup yang tahan banting. Ini hasilnya. Dan sekarang warnanya udah mulai ngeset ke kulit aku. Dia finishnya matte, lumayan bisa ngeblur pori-pori aku. Ini paling sering banget aku pakai, almost everyday. Kita ke alis dulu. Aku alis tahun ini suka banget sama brand lokal. Aku nggak tahu kalian notice brand ini atau enggak. Ini adalah brand Her, bacanya Her, tapi tulisannya HHRR, like this. Ini aku dapat PRPK. Mereka ada 3 shade dan menurut aku shade-nya ini semua natural dan bagus-bagus. Ini aku paling suka pakai yang dark brown. Dia dark brown-nya lumayan cocok sama warna rambut aku yang hitam. Ketika aku kepoin brandnya, dia emang sering banget dipakai buat MUA gitu. Dia tuh pipih micro pensil, tapi bukan yang kayak pensil mekanik bulat kecil, tapi dia pipih, panjang pipih gitu. Enak banget dipakainya. Kalau misalnya kalian mau cobain pensil alis yang proper, bagus, ini sih Her. Apalagi kalau misalnya di atas base complexion, dia tuh cukup creamy, pigmentasinya lumayan keluar, gak usah diteken banget. Aku biasanya bingkai kayak gini, aku biasa isi di ujung tuh. Ini kalau misalnya belum di brush emang kayak kelihatan creamy banget, tapi setelah di brush dia hasilnya bagus banget guys. Brush pelan-pelan aja. Aku suka banget hasilnya.
Ini awet banget seharian, dan ini tuh bisa buat di bagian depan stroke gitu. Gak terlalu kecil banget sih, tapi cukup bisa. Before, after, aku suka banget sama brand ini. Tapi kalau misalnya kalian mau versi best eyebrow aku yang affordable, coba deh cari pensil alis ini. Aku belinya ini di KKV. Ini Casey Color. Aku belinya kayak cuman 29.000 atau 32.000 gitu. Dan ini tuh juga lumayan tipe pensil aku suka juga. Segitiga tapi pipih kecil gitu. Dia lumayan gampang banget dipakai. Ini lebih pemula friendly. Ini aku punyanya yang 02 dark brown. Ini tuh lebih enak dipakai di atas base complexion. Daily sih aku suka pakai ini, cuman kalau untuk hasilnya aku lebih suka yang Her. My best eyeshadow tahun ini Statement Beauty. Aduh, I'm sorry. Ini sebenarnya awalnya aku dapat VR package. Yang punya ini, yang bikin ini YouTuber juga, Lula and Mira. Aku tuh sebenarnya udah bikin kayak video tutorial gitu, tapi aku belum sempet edit sampai sekarang, kayak tungguin ya. Tapi aku 100% bilang ini my best eyeshadow aku tahun ini. Jadi sebenarnya mereka punya 3 warna kan, dan tiga-tiganya tuh kepake banget sama aku. Sebenarnya paling sering ini yang nude, yang Statement Your Nude. Dia tuh nude semua, dan ini bener-bener kepake banget sama aku. Kepake banget kalau untuk makeup yang coklat, soft, mau agak glam, ini juga bisa. Tapi hari ini aku nggak bakal pakai yang nude, soalnya kayaknya nanti awal Januari aku bakalan upload video tutorial pakai yang ini. Terus mereka juga punya yang mauve. Ini juga cantik sih. Aku juga beberapa kali pakai, tapi nggak yang mostly banget gitu. Mauve, tapi ada pinknya juga. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen pink makeup, aku pakai yang mauve ini, cuman agak sedikit tricky. Ini lebih kayak ke glam banget gitu hasilnya kalau misalnya pakainya banyak warna. Tapi kalau misalnya mau soft daily juga masih bisa pakai sedikit warna aja. Tapi ini lebih ke cool tone gitu sih. Tapi aku juga tetap suka sih, masih sering aku pakai. Dan hari ini aku bakalan pakai yang peach. Ini yang royal peach. Tuh warnanya menurut aku sih kayak lumayan aku banget. Dia peach, lumayan cheerful gitu paletnya. Orange, peachy, bakalan aman banget buat kulit sawo matang sama warm tone kayak aku. Jadi itu deh, aku bakalan pakai ini. Aku suka dia karena pigmentasinya oke banget untuk brand lokal. Awal dia mulai muncul ini masih sekitar 250-an gitu. Tapi sekarang tuh mereka sering banget kasih diskon. Bahkan aku sering lihat kayak bisa sampai 99.000 kalau misalnya kalian mau cobain eyeshadow palette lokal yang kualitasnya buat aku oke banget, pigmentasinya oke banget, dan warnanya cantik-cantik, warnanya banyak. Kalian harus banget cobain Statement Beauty, cobain, kepoin. Dia ada keterangan gitu di belakangnya, keterangan nama warnanya. Biasanya aku tuh suka pakai yang ini, yang matte. Tuh, walaupun matte, dia tuh ada banget gitu. Eyeshadow termudah yang pernah aku cobain. Pigmentasinya gampang keluar. Aku suka pakai yang warna ini, yang matte di ujung, Unapologetic. Dia orange. Biasa aku suka pakai di ujung tengah kelopak mata. Butirannya tuh nggak yang terlalu gede, jadi walaupun fallout juga nggak ganggu. Ini sih buat aku ini malah minim fallout sih. Jarang banget aku nyapu gitu di bawah, nggak. Karena dia pigmentasinya cukup tinggi. Kalau nggak mau kaget, biasa di tap dulu ya di tangan, baru pakai kuas yang kecil, yang pipih, buat di ujung bawah matanya, jadi nyambungin gitu warnanya. So, aku mau pakai yang agak terang buat di bagian depan kelopak mata. Biasa aku campur Pearls sama Europia di bagian depan bawah ke atas sini. Ini masih matte-nya dulu kayak buat base gitu loh. Aku tuh nggak terlalu pintar eyeshadow sebenarnya. Nggak suka pakai cut crease atau eyeshadow yang keren banget gitu. Aku biasa ya udah kayak daily, natural kayak gini. Kita sekarang main sama shimmernya. Galau. Sebenarnya kalau misal mau paling aman, aku tuh sering banget pakai yang Brave ini karena dia coklat gitu kan. Cuman aku hari ini mau kayak agak lebih cheerful gitu, jadi aku bakal pakai yang Rain. Ini dia tuh shimmer yang agak peach, kayak summer vibes banget gitu.
Kalau mau agak natural gitu pakai tipis, jadi dia shimmernya tuh kelihatan tapi nggak bukan yang glitter gede sih, jadi shimmer aja gitu. Kalau mau lebih kelihatan biasanya ditambahin concealer di bawahnya. Biasanya aku tuh kalau eyeshadow suka sapu dulu bagian bawah mata aku juga, pakai warna yang kayak paling mendekati warna kulit aku, biar juga lumayan ngebantu bagian bawah mata tuh lebih gak abu-abu, sama bikin complexionnya tuh juga nggak terlalu patchy gitu loh, lumayan sih. Terus aku mau pakai yang ini, dia shimmer namanya Rare. Aku bakalan pakai di bawah mata dari depan sini, terus aku bawa bagian bawah dalam mata di sini tuh kayak gitu. Dikit lagi di bagian depan, bawa ke atas. Dia lebih nyala gitu looknya. Next, aku masih pakai penjepit bulu mata yang Matte for Makeup kok lentik yang lama. Aku belum beli lagi, udah setahun lebih. Aku harus beli kayaknya nih tahun depan. Dia tuh sebenarnya cukup oke ya, cuma karena punya aku udah lama, sekarang udah mulai gak senukik dulu. Dan biasa aku langsung pakein maskara. Ini maskara Bare and Bliss, masih favorit aku banget. Belum ada yang bisa gantiin roll to volume maskaranya Bare and Bliss. Ini udah lama banget sih, jadi kayak udah mulai sedikit gumpal, tapi ini masih bagus gitu hasilnya. Dia tuh maskara yang buat aku paling bisa bikin bulu mataku tuh stay di atas terus, nggak turun. Karena biasanya kalau pakai maskara lain, walaupun hasilnya cakep di awal, tapi tuh nanti dia bakalan turun gitu loh. Cuman ini enggak, ini bakalan all the time, sampai sore dia bakalan naik gitu terus. Ini kalau misalnya masih baru, dia tuh lumayan misah-misahin bulu mata. Cuma punya aku ini udah lama banget, jadi udah mulai ada gumpalnya dikit, tapi masih bagus kok, masih oke kok. Kalau dipakai berkali-kali dia bisa lumayan nebelin juga efeknya. Tapi kalau pakainya cuma sekali dua kali lebih natural gitu loh, yang misah-misah gitu. Habis mau beli lagi, tapi ini masih ada banyak, jadi masih kepake banget. Makanya aku belum beli lagi. Before, after. Lumayan banget sih buat aku. Kalau untuk daily eyeliner Bare and Bliss lagi, aku belum nemuin eyeliner lain yang bikin aku suka. Apa karena memang aku udah terlalu suka dan terlalu nyaman sama eyelinernya Bare and Bliss sampai aku kayak aku nggak beli lagi eyeliner lain. Ini juga masih affordable banget. Tuh, dia bentuknya pen spidol, tipis banget. Ini gampang banget dipakai, bisa banget buat bikin tipe eyeliner natural banget. Aku emang anaknya kan natural banget, biasa dari ujung. Dan hebatnya dia ya, aku udah punya tuh lama banget, kayak setahun lebih. Dia makin dipakai itu makin enak gitu loh, makin ada terus produknya, nggak habis-habis, nggak kering-kering. Tapi kalau misalnya aku nggak pakai, kayak sebulan gitu nggak aku pakai, dia intensitasnya mulai turun. Cuma kalau misalnya dipakai lagi nih, dipakai lagi terus-terusan, nanti dia bakalan pigmentasinya naik lagi. Lucu banget pakai ini. Banyak yang bilang dia tuh kurang awet, tapi buat aku sih nggak apa-apa. Emang matanya bakalan dikucek-kucek atau kayak nangis atau kehujanan banget kan? Enggak. Dia masih tetap oke sih, dan nggak patchy gitu hilang ya. Jadi masih oke aja gitu dipakai buat daily. Ini tiap hari aku pakai, nggak bohong, tiap hari. Emang aku selalu pakainya dia. Dan karena dia gampang banget dipakai, kecil, terus fleksibel banget, jadi aku mau pakai setelah pakai maskara gini, udah aku tukikin ke atas, bulu matanya juga masih gampang. Belum ada eyeliner lain yang senyaman itu aku pakai. Dia masih agak gloss tapi nggak lebay gitu. Lama-lama setelah ngeset dia nggak gloss lagi. Makeup mata udah. Aku karena khusus base makeup ini aku nggak bakalan pakai bulu mata atau soft lens, karena aku pengen ngasih unjuk kalian tipikal memang makeup aku yang nyaman dan kayak bisa daily use gitu. Blush, aku susah banget nentuin blush, bukan karena banyak, tapi karena aku tuh nggak banyak nyobain blush tahun ini. Aku tuh punya blush cukup banyak, segini. Aku nggak tahu buat kalian ini banyak atau enggak. Semuanya aku suka, kayak ratingnya tuh sama gitu buat aku. Dua tersering yang aku pakai tahun ini BLP sama Something, tapi aku lebih suka yang BLP ini. Ini BLP Face Glow, ini yang Sunset. Warnanya kalem banget, warna peach nude
kalem banget. Sebenarnya kalau untuk light skin mungkin ini bakal lebih cantik, tapi karena aku tan skin yang suka makeup yang nggak terlalu berwarna banget ngejreng, ini buat aku tuh pas gitu loh. Aku waktu itu belinya bundle set sama brushnya dari Iris. Ini kalau misalnya dipakai tipis kayak ada dan tiada, tapi bagus. Tapi aku nggak terlalu suka sama brushnya ternyata karena dia gede banget gitu. Aku agak bingung sebenarnya makainya. Tuh kalau tipis dia tuh kayak gini, antara ada dan tiada. Ini kan belum, ini kan udah ada sih, tapi ya udah kayak merona gitu aja. Oh iya, aku mau cobain brush baru. Ini aku beli dari Mange apa sih, aku baru nyobain nih brush ini kayak 19.000 di Shopee. Coba kita coba ya. Dia lebih kecil kan, dia emang kalau mau kelihatan banget harus banyak gitu ngambilnya, tapi aku suka warnanya tuh tuh cantik. Kalau kamu mau pakai blush yang cantik tapi nggak kelihatan menor, harus cobain. Jadi kayak andalan banget. Jadi emang jadi paling sering aku pakai karena aku nggak terlalu suka kelihatan menor. Ini brushnya lumayan enak juga sih dipakai. Peachy nude muda di tan skin, di warm tone juga masih bagus. Aku lupa pakai ke kontur. Maaf guys, harusnya pakai kontur dulu di bawahnya. Kalau kontur aku tuh suka banget sama something. Aku sebenarnya nggak banyak nyobain kontur juga tahun ini. Jadi aku sekarang seringnya pakai yang ini. Ini shade Eternal. Udah terlanjur pakai blushnya. Harusnya kontur dulu. Jadi di bawahnya si blush ini pas banget di tulang, di pipi sini, di dagu. Dia bikin tulang aku lebih tegas di sini, dekati rambut. Dan ini sebenarnya aku paling sering pakai buat hidung sih. Tapi aku suka pakai brush eyeshadow kayak gini yang kecil buat kontur juga. Dari atas ke tengah, di bawah lagi ke bawah, sedikit ke samping, pakai sisaan. Tapi warna Eternal ini lumayan kelihatan di kulit tan aku. Nah, lebih mempertegasnya lagi pakai highlighter. Ini baru keluar berapa ya? Kayak 2 bulan lalu ya, Azarin. Dia punya makeup series, aku punya semua. Tapi yang paling bikin aku seneng tuh adalah highlighternya. Aku punya yang 01 Apple Fizz. Nggak tahu, aku suka banget karena aku suka hasilnya gitu, kayak basah tapi cakep, nggak terlalu patchy sih buat aku. Tuh, cakep. Dia tuh makin dikit aja langsung. Kalau kalian punya brush yang kayak gini, ini bisa banget dipakai buat highlighter. Kalau nggak mau terlalu takut gitu, pakai dikit gitu, misalnya di sini kayak gini. Kayak gini udah banyak. Wah, samarkan. Juga kuas yang kayak gitu bisa buat highlight juga di bagian eyebrow luar kayak gini. Biasanya kalau untuk pipi aku suka pakai tangan dulu. Baru pakai yang kayak gini, pakai brush ini dibaurin kayak gini. Jadi aku ngebantunya kalau pakai complexionnya Skintific yang matte ini, pakai highlighter. Jadi dia tetap dapat look yang basah, flawless tuh dari si highlighternya. Kilat banget. Kilat banget sampai bawah. Biasanya kalau misalnya aku ngerasa kayak terlalu mengkilat, aku timpa lagi pakai blush. Jadi masih dapat matte-nya si blush di bagian bawah yang gitu. Aku kebanyakan highlightnya. Suka sih warnanya, cakep ya. Lips, aku bingung banget. Lips itu tahun ini banyak banget. Kalau misalnya aku bisa kasih tahu kalian yang aku suka, mungkin bakal panjang banget. Mungkin bakalan aku bikin video terpisah kalau misalnya aku sempet. Untuk lipstick, ini aku bener-bener suka banget dari Something. Dia bener-bener lipstick yang bisa transfer proof, itu keren banget. Ini suka banget. Kan aku gak bakalan pakai ini hari ini. Terus kemarin juga baru launching yang makeover ini, makeover Power Stay Glaze. Ini bener-bener kalian udah banyak banget yang minta review aku, cuman aku nggak dapet PR package atau apapun dari brand. Dan ini kan ada 12 warna ya, satunya tuh 100 berapa gitu, harganya mirip sama Maybelline Final Ink. Aku bakalan boncos kalau beli semua shade, jadi aku nyobain satu shade dulu. Aku punya yang D11 Pompous. Ini
Ini juga bagus banget, lip vinyl BLT. Banyak banget yang suka komen di reels aku kalau misalnya aku lagi bikin makeup look atau transisi, "Kak, lipnya apa cakep banget." Itu aku biasa tuh pakai yang ini, lip vinylnya BLT yang glam. Aku bakalan kasih lihat aja deh di tangan biar kalian nggak penasaran. Nih yang glam, tuh dia tuh coklat, glossy, ini cakep banget dan pigmentasinya cakep banget. Cuman ini dia transfer, jadi ya lip yang cakep aja. Cuma kalau kamu bawa minum atau makan ya bakal nempel kemana-mana gitu. Ini aku bakalan kasih lihat kalian yang Pompous. Buat aku untuk feelsnya emang sih aku lebih suka ini daripada Maybelline. Ini yang Pompous, coklat juga, cakep. Tapi coklat tuh masih ada sedikit pinknya gitu. Yaudah deh aku pakai ya, tapi nanti aku hapus. Nih kalian harus lihat. Cakep banget. Kalau misalnya kalian mau pakai satu lip aja dan udah cakep, bisa pakai yang Pompous ini. Cuman dia kalau dibilang ringan, buat aku bukan ringan ya, tapi emang lebih ringan dari Maybelline. Cuman emang hasilnya bagus banget sih. My most lips yang aku suka pakai tahun 2023 ini, tadang! Aku tuh selalu suka banget combine lip cream sama lip yang gloss, entah lip tint atau lip balm. Aku best banget sama dua combo ini. Ini dari Pixi Most Moment 05 Peach Fully Brown. Aku tahu kalian banyak yang request aku, tapi aku cuma punya satu warna, jadi aku gak pernah review. Dia lip mouse ternyaman buat aku. Tapi aku suka dia karena matte, tapi nggak terlalu yang matte banget karena dia lip mouse, jadi masih ringan. Karena dia adalah lip mouse yang paling pigmented yang aku punya dan cover bibir gelap aku. Soalnya lip mouse yang lain tuh kayak klaimnya cover, tapi masih ada aja gitu bolong-bolongnya. Cuma ini tuh cakep banget, tuh blur lips banget. Ini kayak My Lips But Better gitu yang warna ini. Jadi karena aku udah suka sama warna ini, aku nggak beli warna yang lain. Dia bikin bibir aku lebih full. Terus emang secover itu dia emang nggak transfer proof, dia masih transfer. Tapi aku tuh tipe anak yang nggak masalah kalau misalnya transfer dan harus reapply, dan dia juga gampang banget di reapply. Cuman aku suka karena dia bener-bener bisa blurring lips aku. Nyaman banget, mouse yang nyaman, nggak gumpel walaupun aku udah pakai berjam-jam. Dia cukup tahan di aku sampai 4-5 jam kalau nggak dia bawa makan. Aku suka banget bawa dia nge-gym, tapi kalau misalnya aku bawa minum terus memang hilang. It's okay, tapi adalah dikit-dikit, tipis-tipis. Abis itu aku suka tambahin pakai lip balm, my best lip balm of the year, Dermy Beauty. Semua warnanya juga aku suka. Aku suka banget sama warna Derlala. Kayak warna yang gak salah gitu loh. Kalau buat daily, pakai ini doang aja cakep. Tapi emang masih kelihatan bibir gelapnya. Tapi kalau buat daily, aku suka banget sama yang ini, Derlala. Dia tuh pigmented banget, tapi jangan harap emang nutupin bibir gelap, tapi bikin bibirnya tuh cantik. Dan ini bisa dipakai di atas lip cream juga. Aku suka pakai buat blush juga, buat eyeshadow juga. Langsung kayak lebih gloss, kayak cantik banget. Combo lips yang aku suka banget tahun ini pokoknya. Oke, this is final makeup. Thank you 2023. Kalian brand banyak banget ngeluarin produk bagus. Mostly aku kayak produk lokal ya yang aku suka. Ada yang nggak lokal nggak sih tadi? Mungkin kayak Goban ya. Aku nggak tahu sih Goban tuh lokal atau enggak. Tapi ya itulah my best makeup. Makeup ternyaman aku di tahun 2023 ini, dan ini the final looknya. Kalau misalnya aku mau keluar panas-panasan pun kayak gini, aku ngerasa aman. Karena ini tuh emang complexion paling tahan banting. Walaupun memang dia matte, tapi bisa dicakepin pakai highlighter. Jadi masih kelihatan flawless. Daily juga masih cakep. Cakep banget. Terus kalian notice gak sih aku potong rambut? Dikit, aku ada poninya. Kayak agak ribet ya. Jadi sih, semoga kalian suka sama video aku hari ini. Thank you udah nemenin aku sepanjang 2023 ini di YouTube channel aku. I'm so grateful, bersyukur banget. Tahun ini aku tuh ngerasa kayak ya pelan-pelan aku mulai growing, mulai lebih pede lagi, mulai lebih seneng lagi ini.
buat cobain produk-produk baru, makeup, skincare, lebih percaya diri lah intinya pokoknya tahun ini. Semoga tahun depan nanti buat kita semua lebih banyak rezekinya, lebih banyak hal positif yang bisa kita dapat, menjadi pribadi juga yang lebih baik. Doa terbaik buat kalian semua juga. Semoga mungkin banyak dari kalian yang punya harapan-harapan mungkin di 2024 nanti bisa terkabul, amin. Oke, thank you so much for watching. Kalian juga boleh follow Instagram aku di Sapirili, karena aku suka banget juga bikin reels, kayak lebih touchnya tuh lebih di IG story gitu loh. Kalau misalnya kalian mau berteman sama aku, kalian boleh DM juga. Oke, thank you for watching. Happy New Year, bye.